Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Urban Paradox, mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Lagi sama kita berdua nih di minggu ketiga bulan Agustus. Dimana berarti kita sudah melewati tanggal 17 Agustus nih kemarin. Iya, ini kita mau bilang sesuatu yaitu selamat Hari Raya Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Karena kita udah 81 tahun merdeka ya. Yoi. Tapi ya kita turut berbelasungkawa juga untuk korban-korban yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi NTT dan juga Kalimantan. Benar banget. Karena sebelum 17 Agustus kemarin, NTT sudah mengalami gempa bumi. Dan di Kalimantan sendiri itu ada kebakaran hutan. Dan juga dari kami sendiri ya, kami semoga ada kayak diberikan kesehatan kepada korban, diberikan ketabahan. Betul. Dan juga bisa diberikan perhatian lebih baik dari lingkungan sekitar dan juga pemerintah ke depannya. Amin. Dan apalagi ini sangat disoroti karena bencananya cukup besar ya. Betul, dan juga nggak cuma disoroti di Indonesia saja, di Bahkan luar di negeri. negara tetangga kita juga terkena dampaknya gitu ya, dari beberapa berita yang kita lihat beberapa waktu belakang. Dan yang bikin makin sedih karena tragedi ini tuh terjadi, musibah ini tuh terjadi menjelang hari 17 Benar, hari Agustus tersebut kemerdekaan. ataupun sesudah 17 Agustus benar, tersebut. dimana seharusnya kita bisa merayakan hari ini tuh dengan sangat senang. Betul, dengan semuanya sukacita, benar, gitu. bersukacita, tapi kita juga harus membagi sukacita kita tuh dengan duka bagi teman-teman kita yang mengalami musibah. Betul sekali. Bener banget. Dan buat teman-teman semuanya yang entah mengalami musibah itu sendiri atau terkena dampaknya karena berada di sekitar bencana, semoga diberi ketabahan dan kesehatan. Semoga dapat donasi yang lebih banyak dari pemerintah karena ini sesuatu peristiwa yang cukup disoroti juga. Benar. Lagi terjadinya di pertengahan tahun banget nih ya. Waduh. Wah, semoga bisa cepat diatasi lah dan cepat dicari tahu nih penyebabnya apa. Dan bisa, semoga teman-teman yang terkena musibah ataupun dampaknya bisa segera dapat keadilan, dan mungkin kalau misalkan terjadi masalah kesehatan bisa segera diobati. Wah, emang sih berita kayak gini yang paling cepat pasti uploadnya di Instagram. Benar banget. Apalagi kita kayaknya hampir tiap hari buka Instagram Buka ya. Instagram, buka Benar, TikTok. nggak sempatnya tuh ada aja dibuka, lihat sebentar gitu. Kayak Apalagi, wah ada berita baru nih. benar, apalagi biasanya lewat tuh di timeline ada berita-berita apa aja. Dan kalau lagi buka Instagram akhir-akhir ini tuh aku salvok sama satu hal tuh. Apa tuh kalau boleh tahu? Jadi Instagram baru aja ngubah logo teks untuk pertama kalinya usai 10 tahun. Wah, lama banget ya, 10 tahun loh. 10 tahun lalu kayaknya aku belum main Instagram sih. Kayaknya masih main Facebook aku juga. Dia masih SD, kecil banget. Jadi Instagram resmi memperbarui tampilan logo, tulisan atau wordmark mereka pada 13 Agustus 2026 kemarin. Menjadi perubahan pertama sejak terakhir kali diperbarui pada Mei 2016. Desain baru ini menggabungkan gaya huruf tegak dengan sentuhan tulisan sambung pada beberapa huruf seperti huruf N, S, R, dan G, sehingga tampilannya tuh lebih clean namun tetap mempertahankan sedikit ciri khas logo lama. Head of Instagram Adam Mosseri menyebutkan pembaruan ini sebagai bentuk penyegaran setelah 1 dekade tanpa perubahan. Sementara Director of Product Design Instagram, Jasmine Probst, menjelaskan bahwa logo baru mempresentasikan kebebasan ekspresi individu penggunanya. Nah, meskipun begitu, nggak sedikit warganet yang mengkritik bentuk huruf R dan J pada watermarknya, yang dimana dianggap membuat tulisan Instagram terlihat seperti Instagram. Bener banget, salpok sana. Ikon aplikasi kamera dengan gradasi ungu, merah muda, dan oranye tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan. Perubahan kecil pada tipografi logo Instagram ini sebenarnya menunjukkan bagaimana sebuah elemen visual yang tampak sederhana ternyata mampu
memicu perbincangan luas, sekaligus menjadi pengingat bahwa identitas sebuah brand besar begitu melekat ingatannya bagi pengguna sekitar maupun sehingga perubahan kecil itu akan selalu menarik dan menjadi perhatian publik. Bener, apalagi ini tuh udah 10 tahun lamanya ya, nggak pernah berubah. Jadi kita tuh sudah sangat familiar gitu kalau ngeliat. Iya Jadi sih. pas ada perubahan tuh kayak notice banget nih. Tiba-tiba namanya jadi Instagram ya. Kok bisa jadi Instagram nih namanya. Tapi sedikit hal lucu dan juga humor ya. Benar. Dan apakah ini akan bertahan sangat lama atau nanti akan dikembalikan lagi sama pihak Instagram, kita nggak tahu ya. Karena Instagram ini kan juga salah satu aplikasi yang kadang suka nambahin fitur, tapi tiba-tiba dihapus lagi. Gitu. Kayak ini Aduh. fiturnya udah bagus, dihilangin lagi gitu. Kadang fiturnya yang nggak terlalu kita gunakan ditambahkan. Gitu. Benar. Ke berita selanjutnya ada apa tuh Kak? Emoji nangis deras dibuatkan menjadi emoji yang paling banyak dipakai orang di dunia. Wah, emoji nangis deras tuh gini ya guys. Pokoknya nangis gitu. Emoji loudly crying face atau wajah menangis dengan air mata deras kini tercatat sebagai emoji yang paling banyak digunakan oleh pengguna media sosial di dunia. Menggeser posisi emoji tertawa terpingkal atau kita sebut dengan rolling on the floor laughing dan tertawa sambil menangis face with tears of joy yang sebelumnya lebih dominan. Nah, berdasarkan data yang dihimpun dari ratusan juta emoji yang digunakan lewat papan ketik digital, emoji ini tidak lagi hanya dipakai untuk mengekspresikan kesedihan mendalam, tetapi juga kerap digunakan Gen Z dan Gen Alpha untuk menyampaikan humor, candaan, hingga emosi yang meluap-luap secara berlebihan. Nah, di Indonesia sendiri, emoji ini juga menempati posisi teratas sebagai emoji favorit warganet. Pergeseran makna emoji ini turut menandai sebagaimana generasi muda kerap menciptakan arti baru dari simbol-simbol digital yang sudah ada sebelumnya. Nah, fenomena ini tuh memperlihatkan bahwa bahasa digital terus berevolusi mengikuti cara generasi muda mengekspresikan diri. Dimana satu simbol kecil seperti emoji itu tuh sekarang bisa membawa makna yang jauh lebih kaya dan fleksibel dibandingkan fungsi awalnya. Karena kalau Yes. generasi sebelumnya mungkin melihat emoji nangis itu seperti ya Ya kita udah, sedih aja. kita gitu. sedih, kita beneran nangis sederas itu. Tapi seiring berkembangnya zaman, perubahan cara berpikir, cara mengekspresikan diri, cara pandang, jadi ya berubah juga cara kita melihat emoji yang awalnya nangis itu sebagai kesedihan, sekarang jadi ketawa sampai nangis gitu karena saking lucunya. Gitu. Karena selera humor Gen Z dan Gen Alpha beda-beda ya. Benar. Karena emoji nangis itu juga satu emoji yang kayak Kayak semua emosi kayaknya include deh di situ. bener, kesel nangis, sedih ya nangis, Ketawa juga nangis. Jadi kayak itu udah emoji yang udah paling gampang lah Paling gampang mengekspresikan. mengekspresikan semuanya. Bener. Berita selanjutnya nih Betul. ada belum dapat MBG karena akses yang sulit, seorang guru inisiatif masak makanan gratis untuk muridnya. Waduh, kayaknya mau saingin program pemerintah nih. Benar banget nih. Jadi Rizka Andriani, seorang guru peserta pendidikan profesi guru atau PPG yang mengabdi di SD kecil Ogolau, sekolah terpencil di Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi, Mautong, Sulawesi Tengah, berinisiatif menyediakan program makan bergizi mandiri bagi murid-muridnya. Karena sekolah tersebut belum terjangkau program makan bergizi gratis atau MBG dari pemerintah. Karena sebabnya itu adalah medan yang sulit dijangkau. Yang awalnya Rizka hanya membagikan susu dan cemilan menggunakan uang pribadinya. Namun setelah kisahnya dibagikan di media sosial, sejumlah donatur ikut tergerak nih untuk membantu sehingga makanan bersama bisa dilakukan hingga 3 kali dalam seminggu dengan sekitar 40 porsi makanan setiap kali penyelenggaraan. Nah, para guru tersebut bahkan turut memasak secara bergantian, mulai dari menyiapkan nasi ayam, nasi telur, hingga nasi kuning dengan seluruh biaya berasal dari donasi masyarakat. Nah, Rizka berharap program MBG resmi pemerintah suatu saat dapat menjangkau sekolah-sekolah di pelosok seperti tempatnya mengajar. Nah, kisah ini sebenarnya menjadi bukti bahwa kepedulian sederhana dari seorang guru mampu menghadirkan solusi nyata
bagi keterbatasan akses sekaligus mengingatkan bahwa pemerataan program kesejahteraan anak masih perlu terus diperjuangkan hingga ke wilayah-wilayah paling terpencil di Indonesia. Benar banget. Karena ternyata padahal pada awalnya MBG ini dicetuskan untuk supaya teman-teman kita yang stunting, yang kesulitan akses makanan bergizi itu bisa dapat makanan bergizi ya. Tapi ternyata malah masih banyak teman-teman kita, adik-adik kita yang belum mendapatkan MBG ini. Betul, apalagi yang dari kisah tersebut kan kita bisa lihat bahwa daerah terpencil saja masih belum bisa mendapatkan program tersebut. Benar. Karena akses jalannya yang sulit. Benar. Nah, dari sini kan sebenarnya kita sudah tahu bahwa yang seharusnya kita prioritaskan terlebih dahulu dari akses jalannya sendiri. Iya, benar banget. Kalau dari akses jalannya sendiri kayak apa ya, nggak baik lah untuk menjangkau daerah-daerah terpencil kayak gitu, gimana program ini bisa lancar sampai ke daerah-daerah terpencil. Benar. Karena ternyata akar masalahnya bukan di kelaparannya ya, tapi ada banyak masalah lain yang lebih penting daripada kelaparan. Masalah kelaparannya itu penting ya Kak, penting banget. Perut itu penting, cuman ya tidak bisa kita pungkiri kalau aksesnya sulit. Salah satu masalahnya itu aksesnya sulit. Akses sulit itu bisa mempersulit lebih banyak hal ya, dari tadi gimana program pemerintah bisa berjalan sampai ke daerah itu jadi lebih sulit. Terus juga untuk pendidikan adik-adik di sana, untuk mereka bisa mengejar mimpi lebih jauh, keluar kota, keluar provinsi, itu jadi lebih sulit karena aksesnya sulit. Biasanya kalau akses sulit seperti itu, untuk biaya transportasi lebih mahal juga. Betul sekali. Ya kan? Nah, itu sebenarnya menjadi pelajaran yang penting lah, karena merupakan salah satu unsur yang sebenarnya yang bikin menghambat proses dari pemerintah itu, kayak program pemerintahnya. Benar banget. Jadi sebenarnya mungkin ini bisa dilirik juga ya sama pemerintah dan masyarakat sekitar, gimana sebelum kita memprioritaskan MBG untuk bisa masuk ke daerah tersebut, mungkin ada baiknya kita memprioritaskan medan jalannya ya. Salah satunya akses medan jalan tersebut. Benar banget. Ingat langsung masuk ke berita selanjutnya, ada apa tuh Kak? Driver Gojek asal Medan terpilih menjadi pengibar bendera di Gojek Paskibra. Wih, sering banget nih. Hokop Silitonga, seorang mitra driver Gojek asal Medan, menjadi salah satu dari 47 mitra driver terpilih untuk bertugas sebagai pasukan pengibar bendera atau kita sebut dengan Paskibra dalam upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di lapangan Cibis Park, Cilandak, Jakarta pada 17 Agustus 2026. Para mitra driver yang tergabung dalam angkatan pertama Gojek Paskibra ini terpilih melalui proses seleksi ketat dari sekitar 5.000 pendaftar. Kemudian menjalani pembinaan langsung dari Purna Paskibra Indonesia (PPI) berupa latihan baris berbaris, pembentukan karakter, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, hingga ziarah ke makam pahlawan. Hokop mengakui bangga karena bisa berdiri di lapangan sambil membawa bendera merah putih. Berbeda dari kesehariannya yang biasa menunggu order di pinggir jalan, CEO Goto Hans Patuwo turut hadir dan menyampaikan kebanggaannya atas terbentuknya tim Paskibra pertama dari kalangan mitra driver Gojek tersebut. Nah, momen ini menjadi gambaran bahwa semangat kebangsaan itu bisa hadir dari siapa aja dan profesi apa aja. Betul, Mbak. Sekaligus menunjukkan gimana kebersamaan dan kedisiplinan itu mampu mengangkat kebanggaan para mitra driver di tengah rutinitas pekerjaan mereka sehari-hari. Wah. Keren banget ya, di tengah sibuknya mencari pundi-pundi rupiah ini. Mereka masih bisa menyempatkan waktu untuk hari yang cukup besar ya bagi Indonesia. Dan juga ini merupakan angkatan pertama juga sih. Benar. Pasti banyak juga yang excited dari yang kita lihat dari berita tadi kan ada 5.000 pendaftar. Bener banget. Dan juga yang terpilih cuma 47 orang. Semua ini berarti menunjukkan gimana excitednya teman-teman driver Gojek. Betul sekali. Kita masuk ke berita selanjutnya, ada dari Kanal TV nih. Jadi TV One memberikan klarifikasi soal tayangan. Tayangan apa tuh ya? Soal tayangan upacara penurunan Prabowo Subianto yang dipastikan visual yang beredar itu merupakan hasil editan. Jadi itu salah. Jadi katanya
itu bukan kesalahan dari sistem malah gimana, tapi emang diedit sama masyarakat. Jadi video yang sebenarnya itu nggak ada typo sama sekali. Betul. Gitu. Dan juga kalau kita bisa lihat dari gambarnya, cuplikan gambarnya sendiri kan kita bisa lihat bahwa ada perbedaan dari logo TV One-nya sendiri, dari bentuk ekspresi wajahnya juga, Benar. dan juga dari kontras warnanya juga berbeda. Benar. Nah, jadi TV One memberikan klarifikasi resmi melalui akun Instagram @tv1news terkait tangkapan layar mereka yang beredar luas di media sosial dengan tulisan upacara penurunan Prabowo Subianto. Menurut TV One, teks asli pada tayangan tersebut sebenarnya berbunyi upacara penurunan bendera merah putih yang disiarkan saat prosesi penurunan bendera pada peringatan HUT RI ke-81 di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026 kemarin. TV One menegaskan tidak pernah memberikan izin atas perubahan maupun penyebaran gambar tersebut dan menyebut tindakan itu berpotensi menyesatkan publik serta merugikan kredibilitas mereka sebagai lembaga penyiaran. Pihak TV One pun meminta penyebar gambar editan tersebut untuk segera menghentikan dan menghapusnya, serta berencana menempuh langkah hukum untuk melindungi integritas tayangan. Nah, sebenarnya kasus ini menjadi pengingat penting bahwa manipulasi visual atas tayangan resmi bisa dengan cepat menyebar dan menimbulkan kesalahpahaman publik, sehingga kejelian dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarkan kembali menjadi hal yang tidak boleh diabaikan di tengah derasnya arus informasi digital. Bener banget. Dan meskipun ya tidak bisa kita pungkiri komennya tuh lucu-lucu ya, ada yang bilang padahal ini yang ditunggu atau padahal udah ini, padahal itu, tapi ya ini juga tidak bisa kita benarkan. Betul. Karena salah satu dimana kecerdasan AI atau kecerdasan manusia sekarang tuh kadang agak cukup membahayakan ya. Betul. Karena bisa menyebarkan informasi yang tidak benar atau Yang tidak. hoax gitu. Dan kan tidak semua orang itu mengerti AI, mengerti editan. Jadi bisa aja menerima informasi itu mentah-mentah. Betul. Dan itu yang kita sayangkan, teman-teman. Apalagi kan yang menggunakan media sosial ini nggak cuma Gen Z aja. Gen Benar, apa nggak aja. cuman anak muda, nggak cuman anak-anak yang mengerti tentang teknologi, karena ada juga orang tua atau bahkan anak-anak kecil yang mungkin bahkan belum ngerti gitu. Iya, kayak wah ini beritanya benar nih, aku share lah ke teman-temanku. Atau enggak, yang orang tua kan zaman sekarang lihat berita, waduh ada berita kayak gini, aku share lah ke grup keluarga ya, grup gitu keluarga, ke grup RT, RW lah gitu. Tapi ya sebenarnya ini merupakan salah satu hal yang sebenarnya agak tidak mencerminkan juga sih, karena di satu sisi ini menurunkan kredibilitas dari TV One sendiri. Benar, apalagi itu salah satu kanal TV yang cukup dipercaya sama Betul. masyarakat dan cukup besar ya. Dan juga cukup lama mereka kayak menyiarkan berita-berita dari tahun 19-an sampai sekarang. Dan buat teman-teman yang lain juga yang ada kepikiran buat menimpa-nimpa seperti ini, kalau mau nimpa silahkan di circle masing-masing ya. Karena Kalian kan punya grup sendiri nih, nah timpa-timpalah di situ. benar, karena kalau sampai kita sebarluaskan ke internet, Bisa itu jadi. benar berpengaruhnya nggak hanya ke diri kita sendiri, bisa jadi ke ini merugikan salah satu kanal TV. Betul. Gitu. Kalian memberitakan berita yang hoax itu juga bisa masuk penjara, guys. Benar, dan juga itu kan merugikan banyak Pihak. orang ya, banyak pihak gitu. Bahkan buat orang tua yang sudah terlanjur percaya juga, ya anaknya kasihan harus menjelaskan karena jujur sulit menjelaskan orang itu ya. Gitu. Iya lagi. Jadi ada baiknya kalau nimpa dipikir Mas itu melakukan Nimpa pikir mas, Hmm. dilakukannya di chatanmu sendiri nggak di apa-apa. circle masing-masing. Circlemu nggak apa-apa, tapi kalau sama ceweknya kalau nggak sesuai sama pola pikirmu jangan juga gitu ya. Nggak baik. Apalagi sekarang ada tren yang namanya kalau udah berbeda pandangan politik, hubungan tuh nggak bisa dilanjut. Waduh, nggak Waduh. bisa gitu guys. Nggak ada hubungan kita sama dengan hubungan politik. Jangan kayak gitu. Ya, Itu siapa yang ngomong tuh? lagi sering-seringnya saya lihat di sosmed tuh. Oke, kita udah sampai di berita terakhir tadi ya, Oke. dimana kita banyak bawain berita-berita seru di minggu ini, cuman tidak bisa kita pungkiri juga
Bahkan sebelum atau sesudah kita menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kemarin, kita tetap berbelasungkawa, berduka terhadap teman-teman kita yang ada di Provinsi NTT dan Provinsi Kalimantan, termasuk kami sendiri. Benar kan, guys. kita sendiri juga tinggal di Kalimantan. Kami kan Kaltim. Benar. Dan kebetulan di Kaltim ini juga aktivitas masih terus berjalan ya. Ya, Teman-teman masih sekolah. sekolah belum bisa diliburkan. Benar ya, semoga segera bisa ditangani oleh pemerintah atau instansi terkait yang peduli soal hal-hal seperti ini. Betul, semoga cepat dapat pemulihan juga lah. Benar, apalagi ini bukan hanya bencana nasional, tapi bahkan udah mengarah dampaknya tuh ke internasional, karena negara tetangga kita sudah merasakan dampaknya ya. Betul. Apalagi nih teman-teman di sosmed bahkan kayaknya udah banyak yang ngasih saran buat negara kita dituntut aja tuh katanya. Waduh. Jangan Sampai dulu ya, takutnya utang kita yang udah banyak ini makin banyak karena harus bayar itu ya, yang mau dituntut itu. Tuh, kalian tahu tuntutan sendirilah harga rupiah kita ini berapa. Nggak usah ditambah, turunin lagi harga rupiah kita. Mau sampai berapa sih harga rupiah kita? Ya, doakan yang terbaik aja buat negara kita, buat teman-teman kita yang terkena, yang terdampak dari musibah, dan juga semoga Indonesia lebih baik lah ke depannya, apalagi sudah 81 tahun ini ya. Betul. Benar, semoga bencana-bencana seperti ini tuh bisa disaring dulu, pokoknya sebelum terjadi bisa kita cegah dulu. Betul. Gitu, karena kan nggak semua musibah itu datang tiba-tiba, ada yang karena emang itu sudah dipupuk dari lama gitu. Apalagi di Kalimantan, hutan terbakarnya kayaknya kita sudah tidak gimana ya ngomongnya ya gitu. Masa harus diganti? Takutnya nanti ditimpa masa kita takut. Waduh, Jadi sebenarnya kita tutup dulu ya. Kami takut juga nanti ditimpa-timpa lagi, guys. Benar ya, sepertinya segitu dulu berita yang kita bawakan di minggu ketiga bulan Agustus ini. Gak sabar Betul. ketemu teman-teman di minggu Minggu berikutnya. Semoga akan lebih banyak berita-berita yang menyenangkan dan kabar baik dari negara kita. Betul sekali. Amin. Nah, jangan lupa di like, Comment and subscribe. benar banget. Kalau kalian suka konten kita, jangan lupa juga di share. Dan kalau kalian punya kritik atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar atau main-main ke Instagram kita di ting. Nah, Gitu aja dari kita. bye bye.